Perkenalkan, nama saya Daniel Lamonangan Sepayung, NIM 210306060. Saya Teofilus dengan NIM 210306132. Saya Muzamil Ihsan dengan NIM 210306114. Saya Cici Apranti dengan NIM 210306030. Saya Jessica Rahmayadi dengan NIM 210306156. Saya Samuel Egita Ginting dengan NIM 210306045. Saya Siti Nurhayati dengan NIM 210306012. Nama saya Doa Raka Prabu, NIM 210306093. Jadi sekarang kami berada di peternakan Al-Hafiz, di mana di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem integrasi antara peternakan, perkebunan dan pertanian serta perikanan. Dan di mana di peternakan Al-Hafiz ini meliputi yang namanya hewannya kambing, lele, ayam, dan serta perkebunannya itu ada dari sawit dan rumput. Nah, sekarang kami sudah sampai di peternakan Al-Hafiz, di mana peternakan Al-Hafiz ini menerapkan sistem integrasi peternakan, perkebunan, dan perikanan. Nah, yang meliputi peternakannya itu kambing, lele, dan ayam, serta perkebunannya itu sawit dan rumput. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang integrasi antara kambing dan rumputan, yaitu nih, mari kita lihat sendiri. Di sini sudah ada rumput, di mana rumput ini diambil dari lahan pertanian milik peternakan Al-Hafiz sendiri. Jadi adanya integrasi ini ketika rumput ini diambil untuk peternakan. Kemudian dari feses ternak itu akan menjadi pupuk kompos untuk rumput itu sendiri, supaya rumput itu bisa terus berputar ketika kita untuk mengambil untuk peternaknya. Mari kita lihat, di sini ada rumput. Kemudian ini juga ada daun ubi ya. Ini ada daun ubi, di mana lahannya juga ada di peternakan ini, sehingga mengurangi dari kos peternakan tersebut. Jadi sebelum ini dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dicacah sebelum dikasihkan oleh ke ternak itu sendiri. Jadi sebelum dikasih itu kita dicacah dulu, kemudian dikasih waktu sore hari. Inilah gunakan itu. Sini di peternakan Al-Hafiz ini juga menggunakan pakan tambahan, yaitu adalah lumpur sawit. Nah, ini di sini bisa kita lihat ada lumpur sawit yang berasal dari perkebunan mereka. Jadi lumpur sawitnya ini diolah, difermentasi, dan akan diberikan kepada ternak pada pagi dan sore untuk pakan tambahan. Kenapa mereka menggunakan lumpur sawit? Karena ini merupakan pakan yang lebih murah, di mana ini diambil dari perkebunan mereka dan diintegrasikan ke peternakan kambing itu sendiri sebagai sumber energi. Nah, Selanjutnya kita bisa melihat di sini ada lumpur sawit yang diberikan langsung kepada ternaknya. Jadi ternak ini mendapatkan sumber energi dari lumpur sawit untuk menekan biaya dari pakan ternak. Kemudian integrasi antara peternakan dan perkebunan, yaitu feses dari kambingnya dapat diubah menjadi kompos. Nah, kompos tersebut bisa digunakan untuk perkebunan atau pertanian. Nah, mari kita lihat di sini ada goni yang berisikan dari feses-feses kambing yang sudah dikumpulkan. Di peternakan Al-Hafiz ini juga terdapat integrasi yang terjadi, yaitu integrasi peternakan, pertanian, dan perikanan, di mana ayam mendapatkan sekam dari pertanian yang diambil dari kebun peternakan Al-Hafiz ini, dan pertanian di sini juga mendapatkan kompos dari ayam yang terdapat di peternakan Al-Hafiz ini. Selain itu terdapat juga integrasi perikanan dan peternakan, di mana terdapat ternak ikan lele, di mana ikan lele mendapatkan pakan dari ayam yang telah mati yang sebelumnya dibakar terlebih dahulu untuk menambahkan tambahan pakan untuk ternak lele. Ini dilakukan untuk mengurangi tambahan modal pakan untuk ternak lele. Manfaat dari integrasi yang ada di peternakan Al-Hafiz ini adalah biaya pakan dari ternak bisa ditekan. Maksudnya itu biaya
pakan lebih murah dan dihasilkan dari peternakan Al-Hafiz itu sendiri. Dan yang kedua itu biaya kompos dari perkebunan bisa ditekan, maksudnya itu feses yang dihasilkan dari peternakan Al-Hafiz ini bisa langsung diolah menjadi kompos. Yang ketiga itu adalah tingkat produktivitas peternakan, pertanian, dan perikanan bisa lebih optimal. Maksudnya yaitu adanya integrasi yang tercipta, yaitu bisa lebih bermanfaat dan lebih baik dan tidak merusak sistem yang ada pada peternakan, pertanian, dan perikanan. Oke, yaitu tujuan dari integrasi peternakan Al-Hafiz itu yaitu untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan ternak selain melestarikan kesuburan tanah dengan adanya pupuk organik. Nah, pupuk organik itu berasal dari limbah atau kotoran yang dikeluarkan oleh ternak tersebut. Oke, limbah dari feses tersebut diberikan kepada tanaman yaitu rumput gajah. Kenapa dikasih itu untuk menjaga kesuburan tanah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pakan ternak tersebut jadi lebih murah karena pakan tersebut berasal dari ladang mereka yang mereka tanam. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi yang terjadi di peternakan Al-Hafiz ini yaitu bisa dilihat dari dimana biaya penekanan operasional yang lumayan tinggi dan juga keuntungan bagi peternakan Al-Hafiz tersebut. Karena ada beberapa sektor integrasi yang terjadi di peternakan ini, yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga peternakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan di kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Dah.